Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi bizzulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratil mustaqim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil faizina min suhbatihi wa ittiba'ihi bil maqamil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim wa rasulil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita dapat bertemu kembali, duduk bersama, walaupun tidak semuanya kumpul bersama kita, sebagian mungkin hanya lewat layar handphone. Akan tetapi mudah-mudahan Allah akan tetap berikan manfaat untuk kita semua, manfaat dalam urusan dunia maupun manfaat dalam urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya sampai yaumil qiyamah. Hadirin hadirat muslimin muslimat dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah malam Selasa ini kita mulai kembali kajian rutin kita setiap seminggu 2 kali di Masjid Zainal Fajri, yaitu malam Selasa dan malam Kamis. Mudah-mudahan bisa terus istiqomah apapun yang terjadi. Sekalipun mungkin ada larangan atau mungkin ada himbauan, kita tetap akan meneruskan lewat streaming online. Jadi ngaji jangan sampai berhenti sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebab di tempat yang seperti ini kita akan ditempa menjadi orang yang baik. Di tempat seperti ini kita akan diarahkan menjadi orang yang baik. Di tempat yang seperti ini kita akan diarahkan menuju keinginan kita yang paling hakiki, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Di tempat seperti ini yang tadinya orang tidak baik menjadi baik. Di tempat seperti ini yang tadinya orang belum tahu menjadi tahu. Di tempat seperti ini orang yang tadinya ibadah mungkin dia enggak maksimal, cuman karena ngerti ilmunya maka dia ibadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama mengatakan majalisul khair taj'alukal khair walau anta minal asyrar. Tempat yang baik akan menjadikan kamu menjadi orang baik sekalipun kamu itu orang yang buruk. Sebaliknya majalisus syarr taj'aluka syarr walau anta minal akhyar. Tempat yang buruk akan menjadikan kamu orang yang buruk sekalipun kamu orang yang baik. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kita duduk di tempat yang baik semacam ini, Allah jadikan kita semua orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sering kita diingatkan, sering kita mendengar ceramah, nasihat dari para ustadz, para kiai yang menyebutkan tentang keistimewaan majelis ilmu maupun majelis zikir. Jangankan duduk di dalamnya, hanya di sampingnya saja, atau hanya menunggu saja, atau hanya menjemput orang yang sedang ngaji saja yang tidak masuk dalam perkumpulan ini, maka orang tersebut pun mendapatkan manfaat dari perkumpulan yang semacam ini.
Kita bisa bayangkan apalagi kita yang duduk di dalamnya. Yang nggak duduk sama-sama saja, maka mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah mengatakan ketika ada atau dibuat satu majelis, ya, ma yu'qadu majlisan ilmi majlisa ilmi, tidaklah dibuat, tidaklah duduk satu majelis ilmu di situ atau majelis zikrullah, majelis yang mengingatkan kita kepada Allah, maka melainkan Allah akan membuat dari majelis tersebut seperti awan putih. Kemudian awan itu digiring menuju kaum yang tidak pernah berbuat baik sama sekali. Setelah sampai di kaum tersebut yang tidak pernah berbuat baik sama sekali, maka Allah turunkan rahmat kepada orang tersebut, sehingga apa? Orang yang tadinya tidak pernah berbuat baik sama sekali, ya, maka orang yang semacam ini pun menjadi minas su'ada, menjadi orang-orang yang beruntung hidupnya, ya, menjadi orang yang beruntung hidupnya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, majelis yang semacam ini yang mendapatkan manfaat bukan cuma kita yang hadir, tapi orang-orang sekitarnya ini mendapatkan manfaat. Oh, jauh dari tempat pengajian, yang jauh pun mendapatkan manfaat. Gak pernah berbuat kebaikan, banyak kejahatan, banyak keburukan, maka barokah majelis ini akan menghujani rahmat kepada mereka sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah. Ini barokahnya hadirin. Jadi jangan dikira yang dapat manfaat yang hadir saja, yang nggak hadir dapat manfaat. Apalagi yang ikut streaming, yang nggak ikut streaming sekalipun tidur di rumah, duduk di rumah, ya, nggak melakukan apapun di rumah dapat manfaat hadirin. Nggak pernah melakukan kebaikan, dia selalu melakukan keburukan, dapat manfaat, dilalai oleh hidayah. Ini barokah dari majelis yang semacam ini. Loh Beb, itu orang yang hidup, orang yang mati dapat enggak? Orang yang mati sekalipun dapat manfaat dari majelis yang semacam ini. Ya, kenapa saya katakan demikian? Dulu di zaman Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, di kota Sewun di Hadramut sana, yang beliau abahnya itu termasuk salah satu gurunya pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa? Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ya. Beliau ketika membuat pengajian Jalsatul Itsnain, ya, ada majelis namanya Jalsatul Itsnain yang diikuti oleh guru mulia, guru kita Habib Umar juga bikin Jalsatul Itsnain malam Selasa seperti ini. Ya, kita pun bikin pengajian malam Selasa, Jalsatul Itsnain, Senin malam Selasa. Ini dulu ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membuat pengajian majelis ilmu Jalsatul Itsnain, ini malamnya ada orang soleh bermimpi orang yang sudah meninggal dunia dan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, hebat nikmatnya. Ditanya, sebab apa ini? Amalan apa yang kamu lakukan kok mendapatkan kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ahli dosa diselamatkan, disingkirkan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjawab, barokahnya, manfaatnya manfaatnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi membuat majelis ilmu, maka ahli kubur pun mendapatkan manfaat. Ahli kubur dapat manfaat. Hal ini pernah diceritakan oleh beliau Al-Habib Umar bin Hafid, menceritakan tentang Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, beruntung di tempat panjenengan di Tegal, di Kabupaten Tegal, banyak majelis ilmu, banyak majelis zikir. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Jadi orang yang nggak pernah ibadah pun hadirin, ketika di tempat tersebut, di kota tersebut ada majelis ilmu, insya Allah akan mendapatkan manfaat dari majelis ilmu tersebut. Minimal hadirin, minimal dia dengar, oh ada pengajian, hatinya seneng, nyong sebenarnya pengen ngaji, cuman awaknya nyong badek lesdrek, pan ngaji isi, ngaku dirinya ini kotor hadirin.
Ya, maka lama-kelamaan mungkin dirinya nggak ngaji, mungkin dirinya jauh dari ibadah, tapi anak-anaknya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang ahli ilmu. Mungkin kita hadirin yang di sini duduk ya, dengarkan pengajian, kok orang pinter-pinter bibnya goblok bae. Pengajian sing ait gemen kok orang manjing-manjing. Krungu tak krungu lagi nang ngadepane jenengan tak nggih, kaya jelas nemen. Barang balik anjuk omah ngiwar ditunggi maning. Maka hadirin yang dirahmati Allah, kalaupun ya, jangan sampai mengatakan bahwa ngaji nggak ada manfaatnya. Jangan sampai mengatakan demikian. Pasti ada manfaatnya. Kita semua ini mungkin, kita nggak jadi ulama, nggak jadi ustadz, nggak jadi kiai. Ketahuilah, insya Allah yang keluar dari sulbi panjenengan, anak cucu panjenengan ada yang jadi ulama. Seperti itu. Jadi hanya ngaji kayak ngelaka manfaatnya. Jangan ngomong seperti itu. Pasti ada manfaatnya. Nggak mungkin nggak. Pasti ada apa maning panjenengan rongoknane temenanan. Orang ngantuk dirongokna sing temenanan, benar-benar memahami apa yang disampaikan, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan terus nuntut saya harus alim, harus sama dengan orang tersebut, harus bisa seperti orang itu. Nggak, lihat dulu ngajinya. Kadang ngaji separuh tok, nyawane separuh. Kadang ngantuk, kadang ora. Akeh ngantuke tapi akeh ngantuke. Tapi insya Allah sekalipun ngantuk dapat manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, ini majelis yang penuh dengan kebaikan. Tidak ada tempat yang lebih mulia di atas muka bumi ini melebihi dari majelis ilmu ataupun majelis zikir. Majelis ilmu atau majelis zikir. Makanya kalau ada yang tanya sama saya, kalau ada yang tanya, Bib, bangun masjid sama bangun tempat majelis ilmu afdol mana? Kira-kira ente jawabannya apa? Hah? Alasannya apa? Hah? Alasannya kalau ada orang yang pinter dalam urusan agama bisa ngurusi masjid. Mau masjid gak ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Cuma ngurusi masjid, simpan ngurusi siapa? Ya mengurusi siapa hadirin? Simpan ngimami siapa? Ya, kadang-kadang ada orang yang nggak faham sama sekali jadi imam. Ana wong ngarane kadir. Ana sing ngarane kadir nang ngene. Ana boleh. Wong Madura iki, mertuane ustad. Mertuane apa? Ustad. Mertua ustad mantu kudu bisa sembahyang dikongkon ngimami nang mertuane. Kon sing ngimami jare mertuane. Keringet ati saya metu, cuman jaga image, masa depan mertua nggak bisa ngimami. Maju jadi imam. Allahu Akbar. Wis dia mikir saya mau baca surat yang agak panjang. Baca wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Jare mertuane nang mburi, subhanallah. Anyo ana sing salah ya. Tak ulang men bismillahirrahmanirrahim wadduha. Subhanallah. Keder mantu nang lingok umur sing salah apane, Pak? Jare mertuane kon durung baca Fatihah. Durung baca Fatihah baca surat. Iya Mas. Jadi harus tahu, harus ngerti ilmunya hadirin. Syukur-syukur pondok pesantren kita makmurkan, majelis ilmu kita makmurkan supaya apa? Mencetak generasi yang bisa pegang masjid. Ini sekarang hadirin, sekarang ini ulama sudah mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama ini sudah banyak yang meninggal dunia. Ini berarti tanda-tandanya ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya mulai dulu malam Selasa? Sebenarnya ini adatnya kita, kebiasaannya kita. Setiap tahun kita pengajian setelah Syawal, gue nunggu malam Sabtu dibuka. Yo ya. Mesti kan? Malam Sabtu dibuka baru pengajian yang lain dibuka. Kok ini dibuka dulu, Beb? Belum halal bihalal, belum ada acara. Saya ini banyak mendengar ya, banyak kabar terdengar bahwa ulama-ulama kita mulai dicabut oleh Allah.
Mulai dicabut oleh Allah. Dan Allah ini cara mencabut ilmu itu bukan terus dengan sekonyong-konyong ilmu dihilangkan, enggak. Caranya apa? Diwafatkan para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Kata Nabi Muhammad SAW, ya, Allah ini mencabut ilmu, mengambil ilmu itu bukan mencabutnya sekonyong-konyong dari bumi, enggak. Tapi dengan apa? Biqabdil ulama, dengan dicabutnya ulama, diwafatkannya ulama. Ini kita kalau sudah mendengar ulama wafat, hati ini deg-degan hadirin. Kenapa? Berarti dilat maning kiamat. Tandanya kiamat itu kalau sudah apa? Kebodohan merajalela, ilmu semakin sempit, ilmu semakin susah didapatkan. Ya. Ilmu yang manfaat ini semakin susah didapatkan. Oh beb, kan sekarang banyak internet, banyak. Ya betul, silahkan panjenengan ambil. Cuman yang namanya benar-benar menuntut ilmu ya cara seperti ini, talaki, menghadap langsung dengan guru seperti ini. Ini guru-gurunya sudah mulai dicabut satu persatu. Ini mufti tingkatannya. Mufti berarti orang yang berhak memberikan fatwa, orang yang dimintai fatwa. Ya. Tarim ini kota ilmu hadirin. Kota ilmu, kota 1000 wali. Mau cari wali yang model seperti apa di Tarim itu ada. Ya. Mulanya nang Tarim niku nggak ada khol wali. Kalau di Indonesia kan banyak khol wali fulan, khol habib fulan, khol kiai fulan. Wah, Tarim nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena banyak walinya. Kalau setahun ada 360 hari, 360 apa? Hari. Ini walinya lebih dari itu. Ya, 10.000 wali ada. 10.000 wali. Ini ada di kota Tarim. Kalau mau di kholi ya orang nyandak. Sadina ping 10 khol. Uripe panjenengan khol tok. Wis laka kerja, khol terus. Ya, ini kota 1000 wali. Ya, kemarin kita mendengar kabar guru, berarti kakaknya Habib Umar, namanya Habib Ali Masyhur. Namanya Habib Ali Masyhur. Beliau ulama plus ketua mufti di Tarim. Bayangkan Tarim ini kota ilmu. Ulama itu jeprah di sana. Ente takon sing dodol kelapa muda, enak kan kelapa muda. Wis dodol apa wis cilok misalkan anak dodol cilok. Atau mungkin dulu itu di pasar Tarim, ini hadirin, di pasar Tarim ini ngobrolnya sesama penjual. Ngobrolnya kitab Minhaj punya Imam Nawawi, kitab fikih yang tebel. Ente potong ditiadakan sementara waktu. Termasuk khatmil Quran. Quran itu setiap malam 17, malam 19, malam 21, malam-malam enggak ditiadakan. Beliau nangis, ya Allah, kok terjadinya di zaman saya ketika saya jadi mufti. Beliau nggak menyalahkan siapa-siapa hadirin, nggak menyalahkan fulan, nggak menyalahkan pemerintah, nggak menyalahkan ini dan itu, nyalahkannya diri sendiri. Nyalahkannya diri, wah saya yang kurang. Padahal nggak mungkin Habib Ali Masyhur, wah banyak saksinya nggak mungkin kurang. Ya ini kok zaman saya berarti saya yang kurang. Ya bukan salah pemerintah, bukan salah fulan, bukan salah diri saya. Luar biasa. Ini figur ulama yang seperti ini hadirin nggak ada, jarang ditemui. Makanya sekarang sudah bisa tinggal bisa dihitung dengan jari jumlah ulama-ulama yang ada di bumi ini yang istiqomah. Ini bisa dihitung dengan mungkin yang disebut ulama banyak. Cuman ingat Nabi Muhammad pernah mengatakan ada ulama akhirat, ada ulama dunia. Ada ulama yang baik, ada ulama su. Siapa ulama su? Ulama sing kaya. Ulama su, ulama yang buruk. Ulama yang buruk. Ulama yang istiqomah, ulama akhirat ini figurnya sudah jarang hadirin. Nah, ketika Allah mencabut nyawanya para ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Ketika nggak ada orang alim, maka manusia mengambil orang-orang yang bodoh menjadi pemimpin mereka, menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi orang yang ngurus masjid. Orang-orang bodoh yang diambil.
Siapa yang ngambil? Ya manusia, karena nggak ada. Wis yang penting pinter ngomong. Oh kayak pinter ngomong, wis jadi ustad. Wah dia bacaannya bagus, jadi ustad. Oh ini, oh itu. Ya. Akhirnya apa? Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka mereka dijadikan sebagai orang yang menjadi tempat bertanya, sehingga banyak orang yang bertanya. Fa'aftau, dan mereka pun berfatwa, menjawab pertanyaan bi ghairi ilmin, tanpa adanya ilmu. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Bukan hanya sesat untuk dirinya sendiri, tapi menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya penting sekali hadirin. Ya, kenapa kok dibuka nggak nunggu malam Sabtu tanggal 19 Juni? Nyong khawatir. Khawatir apa? Khawatir tambah habis ulama kita, ilmu dicabut, nggak ada orang yang ngaji. Ya, makanya tetap ada peraturan protokol kesehatan kita ikuti. Kalau nganggo masker. Yang orang masker mana ngelihat sorban ngono. Ya. Kemudian apa? Cuci tangan. Kita diajarkan cuci tangan. Disemprot masjid, sudah disemprot kemarin hari apa Pak? Hari Minggu ya? Hari Minggu sudah disemprot ini. Insya Allah seminggu 2 kali disemprot, aja khawatir. Oh, Rebu disemprot maning, seminggu ping pindo. Ya, disemprot nanti insya Allah. Suruh apa lagi? Suruh apa protokol kesehatan? Kalau cuci tangan ada bahaya. Jaga jarak. Insya Allah jaga jarak. Semeter. Insya Allah jaga jarak. Oke, videonya jadi mana kok? Mana bahaya. Jaga jarak. Ini 1,5 meter ini kita. Ya. Oh, insya Allah manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang penting hadirin kita ikuti. Ya, kita ikuti. Taat harus. Taat sama pemerintah harus. Cuman ngaji jangan ditinggal. Apapun yang terjadi. Oh nggak bisa ngaji, streaming. Jangan pelit beli kuota untuk mengikuti streaming. Ya, pun. Nah, ini ya, yang kita khawatirkan karena banyak sekali ulama-ulama di zaman sekarang meninggal dunia. Nabi Muhammad mengatakan mautul alim musibatun la tujbar wa zulmatun la tusad wa najmun tumis wa mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tidak bisa tergantikan. Satu kebocoran yang tidak bisa ditambal. Wafatnya ulama itu laksana bintang yang padam. Kata beliau, meninggalnya satu suku itu lebih mudah, lebih ringan bagi saya daripada meninggalnya satu ulama. Makanya hadirin, kalau ada ulama meninggal, hati-hati. Yang hatinya nggak sedih, hati-hati. Man lam yahzan bi mautil alim fahuwa munafik. Siapa yang tidak merasa bersedih hati atas meninggalnya ulama, maka dia itu bisa disebut orang yang munafik. Kemudian di dalam hadis Nabi yang lain dikatakan khudul ilma qabla ayyadhaba. Qalu wa kaifa yadhhabul ilmu ya Nabi Allah? Kata Nabi Muhammad, ambil, pelajari ilmu sebelum ilmu itu pergi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa kaifa yadhhabul ilmu? Bagaimana ilmu itu bisa pergi? Lari kemana ya Rasulullah? Pergi kemana? Qala inna dhahabal ilmi ayyadhhaba hamalatuhu. Sesungguhnya perginya ilmu itu adalah dengan wafatnya orang-orang yang membawa ilmu agama. Ilmu itu akan hilang hadirin dengan cara apa? Dengan wafatnya orang yang membawa ilmu tersebut, yaitu para ulama. Kalau sudah hilang, na'udzubillahi min
Dalik sudah. Makanya wis apapun yang terjadi hadirin, pegang ini hadis Nabi Muhammad. Kun aliman, jadi kamu orang yang alim. Au muta'alliman, kalau nggak bisa jadi orang yang belajar. Au mustami'an, jadi orang yang mendengarkan. Ya, ini modelnya kita kebanyakan mendengarkan. Kalau muta'alliman, ya muta'alliman itu yang kedua, itu bawa buku, bawa pulpen, bawa kitab, tulis. Ini muta'alliman. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, jiping. Ngerti jiping? Ngaji kuping. Ya, cuman kalau ngaji kuping ini banyak kekurangannya. Siji ngantuk, loro ora paham. Amane sing kaya ora nyandakan uteke. Nomor 3 sing jago nang paling buri, paling but. Ini banyak nggak pahamnya, banyak kekurangannya. Cuman jangan ditinggal, kalau nggak mampu derajat yang kedua muta'aliman ya nggak bisa semuanya. Jangan yang keempat apa? Muhibban au muhibban, jadi orang yang cinta ilmu. Nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi muta'aliman santri, nggak bisa jadi orang yang jiping ngaji kuping, jadi orang yang cinta ilmu. Bagaimana caranya? Ya, ada majelis ilmu kita dukung, ada majelis ilmu kita makmurkan, ada tempat ilmu kita punya duit kita kasih, ada pondok pesantren kita makmurkan. Itu namanya cinta ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima, kata Nabi Muhammad. Fatahlik, maka kau akan binasa. Orang yang kelima seperti apa? Enggak jadi orang alim, enggak jadi santri, enggak jadi orang yang mendengarkan ilmu, enggak jadi orang yang cinta ilmu. Jadi wong sing kelima apa? Dia benci kepada ulama, dia benci sama santri, dia benci sama orang ngaji, dia benci sama tempat-tempat ilmu. Fatahlik, kata Rasulullah, hancur kamu akan hancur, kata Nabi Muhammad. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan empat-empatnya ada dalam diri kita. Jadi ulama, mudah-mudahan. Ya enggak menutup kemungkinan hadirin, enggak menutup kemungkinan. Ya. Kadang-kadang yang kemarin kita hadir acara di Habib Thohir, ya, enggak menutup kemungkinan orang yang kelihatannya pekerjaannya rendah, ya mungkin tukang parkir atau mungkin dipandang kita rendah, tapi bisa jadi wali min auliyaillah, bisa jadi wali. Ya. Pernah di Tarim ada apa istilahnya? Dikatakan bahwasanya di masjid ini terdapat 40 wali. Kalau kau sholat asar di masjid ini ada 40 wali di dalamnya. Akhirnya coba saya mau menghitung wali tersebut. Saya beli 40 apel. Mau tak kasih satu-satu wali yang sholat asar di situ. Pokoknya sholat asar berarti wali. Pantak hitung 40 boleh. Kasih satu. Ini kayaknya imamnya wali ge, main apel siji. Is kayaknya makmum sih nang ngarep kayaknya wali ge. Dimain mah. Mungkin yang khusyuk yang enggak pulang-pulang ini wali nih. Bagi. Masih sisa beberapa apel. Dewek ngomong jari ini 40, kok masih sisa? Mana lagi nih? Dia melihat ada orang tukang sapu di pinggiran masjid. Kayak potongannya itu wali, kayak orang mungkin wali, tukang sapu wali. Akhirnya ditinggal, dia mau pulang, tukang sapunya ngembor. Mas, Pak, kenapa? Apel bagian saya mana? Saya juga termasuk yang 40. Coba bayangkan, bisa ngerti juga. Tukang sapunya wali. Ya, makanya saya husnudzon, panjenengan wali semua di sini. Nyong husnudzon loh ya wali. Do husnudzon kan nggak apa-apa. Kata ulama, yakini orang yang ketemu kamu itu Nabiullah Khidir. Ya, sehingga kita nggak meremehkan orang itu. Nyong tak yakini panjenengan wali kabeh. Cuman nyong orang nggak apel ya orang nggak apel. Orang nggak watusan ibu ya orang. Tapi mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, kita ini paling tidak menjadi salah satu dari 4 golongan yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, ulama atau santri atau orang yang mendengarkan ilmu atau orang yang cinta kepada ilmu
agama. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umar bin Al-Khattab hadirin pernah mengatakan, tempat yang paling mulia yang ada di atas bumi ini adalah majelis ilmu atau majelis zikir. Beliau pernah mengatakan, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alihi minadz-dzunubi mithlu jibali Tihama. Sesungguhnya seseorang yang keluar dari rumahnya, kemana keluarnya? Menuju majelis ilmu, dan dia ini membawa dosa yang besar sebesar gunung, kata beliau. Dosanya sebesar gunung. Fa idza sami'al ilm, kemudian saat dia datang di majelis ilmu, dia mendengarkan ilmu. Wa khaf, kemudian takut. Wa raja'a, wa tab, dia kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala berkah duduk di majelis ilmu ini. Fansarafa ila manzilihi, kemudian dia kembali ke rumahnya. Walaisa alaihi dzunub, maka dia sudah tidak mempunyai dosa lagi. Sudah tidak mempunyai dosa lagi. Makanya kita datang ke majelis ini hadirin, dosanya numpuk sebesar gunung, banyak dosanya. Kita dengar ilmu, kita merasa diri kita ini kurang, ya kembali kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pulang kita sudah nggak bawa dosa. Amin ya rabbal. Makanya Nabi mengatakan, man kharaja, ya, siapa orangnya yang keluar dari rumahnya, ya, dalam rangka menuntut ilmu, ya, dalam rangka apa? Menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', maka dia termasuk sedang berjihad fi sabilillah sampai dia pulang ke rumah. Sampai dia pulang ke rumah. Jadi datangnya kita dari rumah, pulangnya kita dari rumah, ini masuk catatan jihad fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat Umar berpesan, wa fala tufarriqu majalisal ulama, jangan sekali-kali kamu sekalian memisahkan diri dari majelisnya orang alim. Jangan sekali-kali. Fa innallaha azza wa jal lam yakhluq ala wajhil ardi turbatan a'azza alaihi min majalisidz dzikri. Kata sahabat Umar, sebab Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih mulia di atas bumi ini melebihi dari majelis ilmu atau majelis zikir. Yang paling mulia adalah majelis ilmu, majelis zikir. Nah, ini majelis ilmu sudah gitu, ini masjid, satu tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmunya saja tempat yang paling mulia di muka bumi ini, apalagi ditambah majelis ilmu ya masjid. Makanya mudah-mudahan Allah perbanyak majelis ilmu semacam ini. Amin ya rabbal. Dongakna Habibie bisa ngewe pondok. Dongakna sinten menanan. Sadina Fatihah ping 41. Siap? Diniatkan, mudah-mudahan dimudahkan bisa bangun pondok pesantren. Kita lagi luru apa deh? Luru dingin, menghayal dingin. Ya khayal dulu ini, khayal. Cuman insya Allah tidak ada sesuatu yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Apa Yasin ayat terakhir? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, ya Allah ngomong jadi, ya pasti. Oh, gue pergane pitung M, orang mungkin. Loh, ini kan Allah yang berkehendak. Wis pitung M apa 15 M. Khoyal dulu, khoyal, tahu khoyal? Menghayal dulu sudah. Insya Allah jadi apa tadi. Percaya boleh? Ya. Yakin? Ajak laren Fatihah bima tangguru siji sedina. Ini ada berapa? 10 orang nih. Aja ngomong akeh. Ada berapa? Seorang 41 hari nggak hajat, insya Allah cepet kabul insya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya niatnya itu hadirin, niatnya itu. Tanah tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah majelis ilmu. Dengan banyaknya majelis ilmu,
maka akan tercetak generasi yang mengerti atau memahami ilmu agama, sehingga apa? Bisa mengarahkan umat ini untuk beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan baginda agung Nabi Muhammad SAW. Loh, sampai-sampai Nabi Muhammad, hadirin, menyebut majelis semacam ini dengan Riyadul Jannah, dengan taman. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kata Nabi Muhammad, apabila kamu lewat taman surga, maka mampir, istirahat sebentar. Sahabat bingung. Nabi kan menjelaskan taman surga itu ada di akhirat, kok ada taman surga di dunia? Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, ya, taman surga itu majalisud dzikri, yaitu majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang digunakan untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah taman surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan khawatir, hadirin. Wong kalau tahu hakikatnya majelis ilmu harusnya betah. Kudune betah. Jadi insya Allah kita yang betah di majelis ilmu berarti memang ahli surga, insya Allah. Artinya kan berarti betah nang surga. Insya Allah besok ada di surga, kita kumpul bareng. Allahumma amin ya robbal. Seabrek hadis, ayat Quran, makalah ulama tentang keutamaan menuntut ilmu, hadirin, sudah sering kita bahas. Bahkan satu bab dalam kitab Manhajus Sawi yang berkaitan dengan ilmu sudah kita bahas dari awal sampai akhir, bahkan 2 kali berturut-turut, ya, keutamaan. Tapi tetap yang namanya manusia itu makhalul khata wa nisyan, tempatnya salah dan lupa, kudu dieling. Nah, ya, hatta 1000 kali kita pernah mendengar ceramah, hadirin, jangan terus dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Orang yang meremehkan, wis tahu, wis krungu, wis baca nang internet, sudah dengar dari Ustadz Fulan, dari Ustadz Fulan. Ini orang tandanya ilmunya nggak akan manfaat, nggak akan manfaat sama sekali. Kata ulama, kalau pengen ilmunya manfaat, sekalipun sudah dengar 1000 kali, dengarkan. Insya Allah manfaat ilmunya. Wis tahu krungu, ini nggak akan manfaat. Memang orang kadang-kadang pengen ngaji itu yang belum pernah didengarkan. Padahal mohon maaf, hadirin, yang sudah didengarkan saja belum diamalkan. Sing wis dirongokna durung diamalkan. Apalagi pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, akhirnya banyak kita dengar masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga masih mending, bokatan nasi nyangkol. Kadang masuk ke telinga kanan, durung pati yang mlebu, wis balik maning. Nah, ini yang bahaya. Jadi nggak ngerti apa. Al-ghuduwu warwahu fi ta'allumiddin khairun indallahi ta'ala minal jihad fi sabili. Ya Allah, Nabi mengatakan, orang yang pergi pulang, baik pagi hari, malam hari, pergi pulang untuk apa? Ta'allumiddin, untuk menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu agama, khairun indallah, lebih baik di sisi Allah, minal jihadi fi sabili, dari jihad fi sabilillah. Jihad itu ngorbankan harta, ngorbankan nyawa, meninggalkan anak istri. Mungkin pulang hanya tinggal nama. Tapi lihat, orang yang duduk di majelis ini pulang pergi, ini belum nuntut ilmunya, pulang perginya saja sudah diganjar lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kita nggak bisa bayangkan duduknya kita dalam menuntut ilmu. Itu jalannya panjenengan, naik motornya panjenengan, nyetater motor sing omah, ya nyetater motor dari rumah. Nah, ini sudah diganjar apa? Diganjar jihad fisabilillah, lebih baik dari jihad fisabilillah. Apalagi duduk mendengarkan ilmu di majelis ini. Hadis yang lain menyebutkan, "Man taqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla yakhtuwa." Nabi mengatakan, barang siapa yang berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya.
Durung langkah sudah diampuni dosanya. Kurang apa coba manfaatnya ilmu? Terus kayak gini mau ditinggalkan. Terus kayak gini mau males-malesan. Eman hadirin. Ya, mumpung hidup kita ini singkat hadirin. Oh Beb, ada fitnah corona, fitnah COVID-19. Pokoknya semaksimal mungkin, yang penting kita nggak melanggar aturan apapun, wis nuntut ilmu apapun yang terjadi. Nggak bisa di masjid, di rumah. Nggak bisa di rumah lewat handphone. Sing penting ngaji. Ya jangan putus selama hayat masih dikandung. Habib kalau keluar nanti kena corona, nanti kena COVID. Saya mau tanya sama panjenengan takut COVID ini kenapa sih? Ya, si medeni apa nih corona? Apanya coba? Wedi mokat mati. Hah? Takutnya apa kena corona? Takut mati. Iya mesti mati. Pati-pati nganggo masker, cuci tangan. Wedi mokat kena corona, nek kena corona terus mati. Ada orang wah. Ya ini semuanya balik lagi ya, tawakal sama ikhtiar harus sejalan. Ada orang saking takutnya, wah nggak mau ketemu siapapun. Kunci benar-benar lockdown sudah, benar-benar lockdown sudah. Tambahan Mister Lockdown, keren kan Tegal? Wah nggak mau ketemu siapapun. Supaya apa? Supaya selamat tidak kena corona. Bagus hadirin mungkin, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai menganggap yang memberikan mudarat atau yang memberikan manfaat ini COVID. Ya, jangan sampai punya anggapan seperti itu. Sebab pada kenyataannya hadirin, banyak orang wah hati-hati nggak mau ketemu orang supaya selamat, hati-hati. Pergi pun wah sendirian, steril, mobilnya disemprot nggak dina mungkin ya. Sudah pakai kaos tangan, pakai ini. Berbulan-bulan. Subhanallah, tetap mati juga. Matinya kenapa? Ya, kecelakaan. Meninggal dunia. Artinya enggak kena corona, ya tetap pada akhirnya kita akan mati. Paham ya? Ikhtiar, silakan. Cuci tangan harus. Cuci tangan ini ajaran Nabi Muhammad. Cuci tangan, bersih, pakai wudu, ya. Terus, Habib enggak boleh salaman dulu ya, kita nggak salaman ya, jangan salaman, ini habis sholat jangan salaman lo ya, aja salaman cukup wis nang memandang. Terus kemarin kan sudah di rumah lagi pas uat atau mungkin datang ke rumah salaman ya, cuman saya batasi datangnya saja salaman, baliknya aja salaman maning. Akhirnya sepan main amplop bingung bib nyong salah gawe aturan. Ngartine balike bae salamane lho. Tapi enggak, ya istilahnya nanti jangan salaman. Istilahnya oke, insyaallah ya salamannya dengan hati. Jadi sholat isya, baca adkar, baca zikir, selesai, tetap nanti ada kaleng muter tetap. Ya ini sebagai istilahnya lahan kita untuk sedekah. Ya amal kita untuk sedekah tetap ada. Cuman nanti setelah itu ndak ada salaman. Mohon maaf, jangan salaman. Cuman salaman bari rumah. Cuman mangkat be salaman aja bari. Apa diwalik bae enak ya? Dibalik bae ya. Wes insyaallah barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada satu hadis lagi hadirin. Ya, ini yang luar biasa ini. Majlis apa? Fikih ini mempelajari ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang ibadah, pokoknya ilmu tentang ibadah, namanya fikih. Khairun min ibadati sittina sanah. Kata Nabi, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Lebih baik daripada ibadah dengan ibadah 60 tahun, maka masih lebih afdal majlis fiqih, majlis ilmu fiqih. Kenapa? Orang ibadah 60 tahun. Maaf, kadang-kadang ada orang sholat jengking, Fatihahnya mungkin belum benar. Tapi orang yang mempelajari ilmu fikih
ya maka dari mulai Fatihahnya, syarat rukunnya dipelajari secara detail sehingga apa? Ibadahnya benar sesuai dengan syariat. Banyak hadirin orang yang ibadah asal-asalan saja. Nabi mengatakan besok di akhir zaman, di zaman kita ini ada orang sholat, 50 orang sholat tidak diterima oleh Allah. 100 tidak diterima. 1000 orang sholat tidak diterima oleh Allah. Ulama menjelaskan kenapa kok mereka sampai tidak diterima. Ya, kan hadis butuh penjelasan ini hadirin. Ulama kita menjelaskan kenapa banyak di akhir zaman orang sholat tidak diterima oleh Allah. Sebab tidak tahu caranya ibadah, nggak ngerti caranya ibadah kepada Allah, nggak ngerti caranya sholat, sehingga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kayak mau kadir ya kadir. Anak serane kadir mau ya. Nah, kadir mbak yang orang Fatihah, wis di fase-fase nang ada pandang mertua salah. Masih banyak ceritanya, banyak contohnya, dan ini kejadian nyata hadirin, seperti yang ditulis dalam yang pernah saya ceritakan, saya ambil dalam kitab Fawaidul Mukhtarah. Ya, orang yang pergi ke luar negeri, keluar daerahnya bertahun-tahun dianggapnya sedang nuntut ilmu, nggak taunya kerja. Pulang dianggap sama orang kampung, dulu kan nggak ada handphone, nggak ada telepon, ngartinya gue lagi mondok, padahal ternyata nggak mondok dia, ternyata kerja. Pulang dianggapnya orang alim. Wah, masya Allah, diambung tangannya walak-walik, ngertinya orang alim sih. Wah, senang ini orangnya dianggap orang alim, senang, dihormati, digawani gula teh, tela rembang sawite. Ngerti tela rembang sawite? Nah, digawani macam-macam. Satu ketika ada orang meninggal dunia. Namanya orang, ada orang alim datang, wah ki masya Allah nuntut ilmunya, mondoknya di luar negeri, mesti lebih alim ya. Ini ngadusi mayite nyong, insya Allah mayite nyong diampuni dosa nih. Ini kata ini. Akhirnya dipanggil suruh mandiin mayit. Mandiin, bingung dia, keringetnya sejagung-jagung. Ki keprimen caranya ngadusi mayit? Gimana caranya? Pikir dia namanya mandiin mayit mungkin sama dengan orang mandinya orang biasa. Wis pada metu kabeh. Wis urusane nyong ki tak adusi nyong. Oh iya. Diadusi pas kebenaran belakangnya itu sungai. Sungai buat mandi. Mayitnya dibawa ke sungai. Digawa barangkali dikelem-kelemna, cemplang. Kayak orang hidup. Nah, karena sendirian, wong mayit kan kadang-kadang dewek kan kangelan loh. Wong mandikan aja kadang-kadang kan butuh orang yang membantu kan. Ki dewek kan pas lagi arus lagi deras-derasnya, mayite keli. Mayitnya apa? Keli bingung loh, dicekel ora bisa, diudak kangelan. Bingung, ya Allah, ki mayite kepribadian keli. Ditunggu orang depan rumah kan. Akhirnya disamperin. Ustaz, di mayite pandi kafani. Wah, masya Allah mayite ente. Kenapa masya Allah? Langsung digawa malaikat. Langsung digawa apa? Malaikat. Jadi turun di kafani wis keli mayitnya. Nah, ini hadirin oleh-oleh wong sing orang ngerti ilmu. Jadi harus tahu ilmu. Kalau enggak kacau hadirin, kacau. Ini cerita ini senada dan seirama dengan ceritanya orang yang enggak ngerti caranya sholat jenazah. Kongon ngimami sholat jenazah orang ngerti carane. Akhirnya ngertinya seperti sholat biasa, pakai ruku, pakai sujud. Barang salam ditakoni, Ustaz, tadi kana rukune ana sujude. Mikir, iya ya nyong salah ke. Tapi jarane arane wong pinter ngomong maning, ki jenazah akeh dosane. Mulane nyong sujud karo ruku. Nah, ini karena nggak ngerti hadirin. Akhirnya buat main-main saja ibadahnya. Makanya jangan tinggalkan ilmu agama. Insya Allah dengan kita belajar ilmu agama, maka ibadah yang kita lakukan insya Allah benar sesuai dengan syariat, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Azan. Man muadzin. Mamarnonya imam aja, yang lainnya apa? Oji nggak ada? Hah? Olesin nggak ada? Lihatin di.
Setel dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Haula wala quwwata. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala anhu. Ati sayyidina Muhammad salatul fatiha syaraf wa darajat. Nanti ada komat lah. Pengumuman informasi, pengumuman. Yang pertama, pengajian rutin malam Kamis. Insyaallah kita kembali kumpul di tempat ini. Yang nggak bisa di rumah saja, yang sakit di rumah saja, yang tidak memenuhi protokol kesehatan di rumah saja, lihat streaming online. Yang bisa datang nggak apa-apa ya, insyaallah barokah. Kalau tempatnya nggak cukup, atas dibuka nanti ya, atas dibuka. Kalau nggak cukup, atas dibuka insyaallah, demi menjaga social distancing atau physical distancing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hadirin, yang kedua, insya Allah malam Sabtunya kan libur, malam Sabtu ini libur. Nanti pembukaan majelis malam Sabtu tanggal 19 Juni, bukan malam Sabtu ini, bukan. Ini tanggal berapa ini sekarang nih? 8. Berarti malam Sabtu ini kan belum 19 ya, belum ya? Nah, nanti berarti ini malam Kamis berangkat, malam Sabtu libur, masih libur. Nanti malam Sabtu depannya pembukaan, bukan pembukaan, halal di Majelis Nurul Ulum. Ini malam Selasa, malam Kamis, malam Selasa, malam Kamis. Nanti ketemu halal bi halal malam Sabtu sekaligus haulnya Al Habib Mustafa bin Alwi Al-Attas. Puncaknya haulnya sudah sering dilakukan berkali-kali, cuma ini puncaknya nanti pas pembukaan majelis sekaligus halal bi. Kemudian berikutnya ini ada musyrif yang ngurusin pembukaan majelis dan halal bihalal. Di grup WhatsApp ada list talam barokah, artinya lelang untuk kegiatan pembukaan majelis dan halal bihalal. Monggo yang mau ngisi silahkan ngisi di grup tersebut. Kalau belum masuk grup silahkan menghubungi Mas Ayub atau Mas Ahmad Riyadin atau Mas Ahmad Suharso ya untuk partisipasi. Kalaupun enggak apa-apa. Ya perlu diingat, setiap kali ada permohonan dana itu sifatnya sukarela ya, sebagai lahan kita untuk sedekah. Yang mau monggo, enggak mau juga enggak apa-apa. Jangan dipaksa, oh saya harus enggak pernah ngasih, enggak apa-apa. Tetap datang istiqomah.
Ya, kita nggak bisa bantu dengan uang, dengan pikiran, nggak bisa bantu pikiran dengan tenaga, nggak bisa semuanya. Dongakna bae ya Allah, mudah-mudahan acaranya lancar barokah. Wis kayak bae sudah. Ya, saya butuhnya doa. Ya, butuhnya apa? Doa. Kemudian nanti infak rutin pakai kaleng kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan setiap rupiah yang kita keluarkan Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya. Dan ini memang belum dirapatkan oleh pengurus masjid. Insya Allah pengurus masjid tahun ini pun akan kembali mengadakan pemotongan hewan kurban. Sudah mau dimulai kepanitiaannya malam ini. Ya, nanti panjenengan yang punya rencana korban nih, yang pengen diurus sama teman-teman kita sendiri, saudara kita yang sudah ngaji di sini. Ya, terlebih nanti yang nyembelih saya sendiri, monggo silahkan dititipkan di Masjid Zainal Fajri. Insyaallah pengurusnya berpengalaman semuanya. Kalau kebergane larang, ora pere-pere ya. Gane larang ya. Insyaallah manfaat semuanya. Amin ya rabbal. Ini saja hadirin yang dirahmati Allah yang bisa kami sampaikan. Insyaallah ketemu lagi malam Kamis yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari manfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.